Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Julian. Saya di sini akan membacakan beberapa surah pendek beserta artinya dan asbabun nuzulnya. Lalu juga membacakan beberapa doa pendek beserta artinya. Yang pertama yaitu adalah surah pendek yaitu surah Al-Kafirun. Yang mana asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun ini yaitu surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW atas jawaban dari ajakan para kaum Quraisy untuk menyembah berhala yang mereka sembah, dan mereka juga berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan tawaran harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, ataupun bahkan wanita. Maka dari itu surat ini diturunkan atas jawaban permasalahan tersebut, yang mana surat ini berbunyi sebagai berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Baik, surat berikutnya yaitu adalah surat An-Nas. Surat ini memiliki asbabun nuzul sebagai berikut. Yaitu surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kedua isyarat. Yang pertama yaitu isyarat akan dekatnya ajal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah isyarat bahwa isyarat akan kemenangan sehingga orang-orang Arab berbondong-bondong masuk agama Islam. Surat ini berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Jaza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yazuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Baik, surah pendek berikutnya yaitu adalah surah Al-Lahab, yang mana surat Al-Lahab memiliki asbabun nuzul sebagai berikut. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan atau ancaman kepada paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab, yang enggan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan istrinya si pembawa kayu bakar atau tukang fitnah, yang mana mereka akan kekal berada dalam api neraka. Surat ini berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imratuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya si pembawa kayu bakar, tukang fitnah. Di kepalanya, di lehernya ada sabut yang diikat. Baik, surat berikutnya merupakan yaitu surat Al-Quraish. Surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada kaum Quraisy atas nikmat Allah yang telah diberikan, yaitu nikmat makan, nikmat sehat, dan sebagainya, yang mana semestinya oleh karena itu mereka diharuskan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak melakukan hal tersebut. Maka dari itu turunlah surah ini yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafil Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayb falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang mana artinya,
karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu mereka berpergian pada musim panas dan musim dingin, maka hendaklah menyembah Tuhan pemilik rumah ini, milik Ka'bah, yang telah memberikan mereka makan dan untuk menghilangkan dari rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Adapun surat berikutnya yaitu adalah surah Al-Maun. Asbab nuzul dari surat ini yaitu surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu masih banyaknya orang-orang munafik yang memperlihatkan ibadah mereka agar mereka terlihat suci di hadapan orang lain, padahal sebaliknya mereka itu hanyalah kamul kosong belaka. Mereka tidak memberi makan orang miskin dan tidak mengasihi anak yatim, sehingga surat ini diturunkan untuk mengingatkan akan perilaku mereka, yang mana surat ini berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la ya'uddu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, maka mereka yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin, maka celakalah seorang yang sholat, orang yang lalai terhadap sholatnya dan berbuat ria dan tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Baik, berikutnya yaitu merupakan doa-doa pendek, yang mana yang pertama yaitu adalah doa sebelum tidur dan doa sesudah tidur. Yang mana keutamaan dari doa ini yaitu adalah ketika kita membaca doa sebelum tidur, maka hal tersebut akan menghindari kita dari mimpi buruk yang diberikan oleh syaitan. Dan juga dalam Islam, kita tidak dapat mengetahui ketika kita tidur apakah kita dapat bangun kembali, maka dari itu kita menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adapun setelah kita bangun tidur, maka hendaklah kita membaca doa setelah tidur, yang mana hal tersebut adalah sebagai rasa syukur dan rasa puji terhadap Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya telah memberikan kita usia dan umur yang panjang, dan juga sebagai bentuk amalan, pembuka amalan yang baik di pagi hari. Adapun doa sebelum tidur adalah berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. Yang mana artinya, dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup, dan dengan menyebut namamu aku mati. Yang berikutnya itu doa setelah tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Yang mana artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari mematikan kami, dan hanya kepadanya kami berkembali. Berikutnya yaitu adalah doa sebelum masuk kamar mandi dan doa sesudah keluar kamar mandi. Adapun keutamaan dari membaca kedua doa ini yaitu ketika kita hendak masuk kamar mandi, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Hal tersebut akan menghindari kita dari gangguan jin atau syaitan, yang mana jin atau syaitan ini merupakan makhluk yang suka berada di tempat yang kecil dan menjijikan seperti berada di dalam kamar mandi. Dan juga dengan membaca kedua doa ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karena kita telah memberikan kotoran, kita telah membersihkan kotoran dari tubuh kita untuk menghindari kita dari berbagai penyakit yang ada. Adapun surah sebelum masuk kamar mandi berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Yang mana artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari sesuatu yang kecil dan menjijikan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah doa setelah keluar kamar mandi, di mana doanya adalah berbunyi sebagai berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Yang mana artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan telah mensejahterakan. Sekian dari bacaan surah beserta asbabun nuzul artinya, dan juga doa-doa pendek beserta keutamaan dan artinya.
Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.